Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad Rasulullah amma ba'du. Terima kasih atas undangan ini. Satu kebahagiaan kita bisa silaturahmi. Saya akan sampaikan satu materi yang saya dapatkan dari browsing saya. Saya tuh suka melihat video-video orang-orang Barat yang tertarik pada Islam dan kemudian masuk Islam. Banyak sekali. Di Eropa, Amerika, di berbagai sudut dunia itu banyak orang-orang masuk Islam, dan di antara mereka itu ilmuwan dan juga bahkan pendeta-pendeta. Nah, di antara yang saya temukan itu adalah mereka merasa hatinya terhenyak ketika membaca Al-Quran, dan kalau mereka membaca Al-Quran itu artinya terjemahannya, tidak langsung karena mereka belum bisa, tapi mereka baca terjemahnya. Ketika membaca surat Al-An'am ayat 164 ya. Ini bagi yang senang mencatat silahkan ya. Surat Al-An'am itu surat ke-6 ayat 164. Nah, orang itu terhenyak merenung, kemudian dia mendalami Islam dan masuk Islam gara-gara salah satu sebabnya, ya tentu ada sebab lain, gara-gara dia tersentuh betul dengan ayat ini. Nah, ini bunyi ayatnya begini. Ini seorang pendeta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah hai Muhammad, a ghairallahi abghi rabba. Ya. Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah? Katakanlah, mengapa engkau mencari-cari Tuhan selain Allah sih? Kira-kira begitu. Padahal wahwa Rabbu kulli syai', padahal Allah itulah Tuhan pemelihara seluruh semesta ini, alam ini. Karena Allah itu pemelihara semesta ini, mengapa engkau cari-cari Tuhan selain Allah? Punya ayat begitu. Wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha, dan tiap orang berbuat akan mendapatkan imbalan dari perbuatannya. Kalau orang Jawa bilang sopo gawe nganggo, siapa menanam mengetam. Wala taziru waziratun wizra ukhra, ya. Dan tiada seorang pun akan menanggung kesalahan beban orang lain. Di masing-masing bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Summa ila rabbikum marji'ukum, maka nantinya kepada Allah akan dikembalikan dan tempat kembali. Fayunabbi'ukum bima kuntum fitahtalifun, dan Allah yang akan menceritakan, menjelaskan, mengklirkan apa-apa yang selama ini sering kita pertengkarkan di muka bumi ini. Kita ini kan sering bertengkar kan, merasa paling benar, namanya truth claim ya. Tengkar itu bisa antar umat beragama atau intra umat beragama. Ya, kalau nggak gitu nggak ramai lah. Tapi Allah mengatakan nanti Allah yang akan menjelaskan. Makanya kalau tengkar jangan model absolut. Wallahu a'lam bishawab. Nanti semoga Allah menjelaskan. Nah, kalimat ini wala taziru waziratun wizra ukhra, yang artinya seseorang tidak akan menanggung beban dosa orang lain, dalam Al-Quran terdapat di 5 surat. Bagi yang senang mencatat silahkan saya sebut ya. Al-An'am 164, satu yang saya baca baru saja. Yang kedua surat Al-Isra, surat nomor 17 ayat 15 ya. Al-Isra ayat 15. Kemudian surat Al-Fatir surat 35, Al-Fatir 35 ayatnya 18. Kemudian Az-Zumar surat 39 ayat 7, dan An-Najm surat 53 ayat 38 ya. Jadi 1 2 3 4 5. Jadi frase kalimat
wala taziru waziratun wizra ukhra, ditemukan 5 tempat dalam Al-Quran dalam konteks yang agak beda-beda, tapi intinya itu. Nah, bagi uh, orang tadi ketika membaca ini kaget. Bagi kita mungkin ya biasa saja kali ya kadang-kadang. Tapi bagi orang luar kaget. Seperti dulu Umar bin Khattab kan hatinya terguncang gara-gara mendengarkan Fatimah membaca ayat Al-Quran. Mengapa? Di situ ada pertanyaan. Ya Allah itu pemelihara, pencipta alam ini, ya tidak ada yang pantas kau pertuhankan kecuali Allah. Mengapa engkau cari-cari yang lain dan kamu pertuhankan? Nah, ini sangat menohok, merasa mengkritik kepercayaan dia sebagai orang Kristiani, karena dia berpandangan bahwa Yesus itu juga Tuhan, ada Trinity, Trinitas. Bagi kita yang baca Qul Allahu Ahad, Allah Somad, itu simpel dan mudah. Tapi bagi mereka Tuhan itu tiga, tiga dan satu. Diteruskan lagi, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang kok menanggung dosa orang lain. Nah, ini berkaitan juga dengan doktrin dalam Kristiani tentang dosa asal. Bahwa manusia itu sejak lahir sudah membuat dosa keturunan dari Adam yang melawan Tuhan di alam surgawi dan turun, dan dosa itu turun temurun. Oleh karena itu yang bisa menyelamatkan dan bisa nebus dosa itu harus bukan manusia, yaitu Tuhan sendiri. Kalau dia bukan Tuhan, nggak mampu, karena dosa asal itu melekat pada manusia, manusia tidak bisa menyelamatkan, membersihkan, membebaskan dosanya kecuali Tuhan. Maka kemudian muncullah satu konsep. Nah, siapa kalau gitu? Yaitu Yesus. Jadi, dia Tuhan, tapi sekaligus juga manusia. Sebab kalau dia bukan manusia, dia tidak bisa kemudian menyambung dengan dosa kemanusiaan. Tapi kalau dia bukan Tuhan, dia tidak punya kekuatan, kemampuan menyelamatkan dosa manusia. Jadi kira-kira logikanya seperti konstruksinya. Nah, ini bagi pendeta tadi, ini Islam kok lebih cocok ya, lebih rasional, lebih pas rasanya. Ya Allah itu satu-satunya dan dia adalah pemelihara, kemudian tempat kembali, kemudian manusia itu bertanggung jawab masing-masing. Dalam Islam tidak ada konsep juru selamat yang dialamatkan pada orang lain, karena juru selamat itu dibebankan pada kita masing-masing. Jadi kita ini masing-masing hendaknya jadi juru selamat buat diri kita. Dengan apa? Dengan iman pada Allah, dengan amal soleh. Itulah yang menyelamatkan, bukan lewat orang lain. Nah, mungkin di antara kawan-kawan ada yang dulu beragama Nasrani atau pengalaman sekolah di sekolah Katolik. Saya sendiri pernah dulu di sekolah Katolik, ada di gereja. Jadi memang ada konsep confession, pengakuan dosa di hadapan pendeta, di hadapan pastor. Kemudian setelah pengakuan dosa, dia berdoa pada Yesus, maka semoga dosa-dosa itu terampuni. Dalam Islam tidak ada perantara seperti itu. Kalau toh ada nabi, nabi itu pembawa berita, nabi itu sang guru, nabi itu pemberi syafaat, yang dia mengantarkan pada Allah, tapi yang Ghafur, yang Rahman, yang Rahim itu hanyalah Allah. Sedangkan selainnya itu adalah nabi, pembawa berita, pembawa ajaran, tapi tidak dipertuhankan. Dalam Islam ketika kita praktek umroh atau tawaf ya, haji tawaf, dorongan untuk mensakralkan tempat-tempat suci itu kan tinggi sekali kan.
mencium Hajar Aswad, kemudian mencium-cium apa itu ya Ka'bah, lalu kiswah. Nah, oleh Islam sampai di sana di apa ya ini ada diantisipasi, makanya doanya labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik gitu. Tidak ada kemusyrikan, tidak boleh gitu, hanya Allah. Jadi ketika kita ke sana ya boleh kata kita ngikuti ritual cuma jas arwat kemudian pegang-pegang Ka'bah, tapi tidak boleh itu mensucikan dalam arti disejajarkan di bawah kesucian Allah, tidak boleh, karena hanya Allah la syarikalah. Bahkan dulu sebelum Islam datang, orang-orang Arab jahiliyah kan juga biasa kan berputar-putar di Ka'bah itu. Nah, kembali pada ayat tadi ya. Ayat tadi dalam video yang saya tangkap itu satu, bahwa syahadat itu merupakan satu liberation, pembebasan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan apapun siapapun kecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasul, dan Muhammad aku bersaksi dia utusan Allah. Kalimat itu telah membuat geger orang-orang jahiliyah yang waktu itu menikmati privilege para tuan-tuan, oligar yang menikmati perbudakan, keningratan, itu menganggap Muhammad ini, kata mereka, ini membuat satu gerakan subversi. Mengapa? Karena merongrong wibawa privilege dari para penguasa. La ilaha illallah, tidak ada siapapun yang pantas kita hormati, kita sembah, kita junjung tinggi kecuali Allah. Nah, waktu itu kan lagi apa ya, jaya-jayanya perbudakan. Orang itu nyembah-nyembah majikannya, yang menentukan nasib hidup seseorang itu kan majikan. Apa engkau merdekakan atau tidak. Jadi nasib seorang di tangan majikan. Jadi hamba, abd itu hamba kan. Abdun itu hamba. Oleh Islam, jadilah engkau hamba Allah. Jadilah engkau budak Allah. Kira-kira seperti itu kalau diterjemahkan. Jadilah engkau budak Allah. Jangan jadi budak manusia. Sebab kalau engkau jadi budak manusia, selamanya kamu diperbudak. Karena sungguhnya kamu dan dia sama saja di hadapan Allah. Tapi kalau engkau jadi budak Allah, engkau akan merdeka. Karena Allah mengangkat harkat manusia berdasarkan iman dan amal solehnya. Jadi di sini ayat ini menekankan satu capaian dan tanggung jawab individu. Nah, ini sejalan dengan filosofi masyarakat barat yang kapitalis, individualis. Kapitalis itu awalnya bagus, cuman belakangan aja kemudian menindas. Tapi awalnya baik, karena kapitalisme itu intinya apa? Menghargai hak-hak individu dan memberikan kebebasan untuk berusaha, untuk hidup, untuk memiliki, itu individu. Kebalikannya, kalau sosialisme, komunisme, komune, itu kan masyarakat, community, komunal, komunis, society, itu artinya seseorang itu lebur, hilang dalam sebuah komunal, community, masyarakat. Jadi yang menonjol diutamakan adalah kehidupan komunal, masyarakat, maka seseorang hendaknya bekerja sesuai dengan keahliannya, kemampuannya, tapi penghasilannya sama saja. Dulu begitu. Yang tekankan adalah kebersamaan. Kalau kapitalisme yang diutamakan adalah kebebasan individu. Dua-duanya niatnya benar untuk mengangkat kehidupan, walaupun perkembangan berikutnya berbeda. Nah, sekarang mulai saling mengkritik. Dalam kapitalisme ada kritiknya, kelemahannya. Dalam paham komunisme ada kritiknya. Dan sejarah itu berkembang. Jadi kita jangan mengabsolutkan produk sejarah. Sejarah itu berkembang. Nah, Islam itu menekankan hak-hak individu, tanggung jawab individu, tapi sekaligus memperhatikan juga kehidupan orang lain. Nah, disinilah makanya sering dikatakan
Dalam Islam itu sesungguhnya dipertemukan nilai-nilai kapitalisme dan sosialisme. Karena apa yang kita miliki itu sesungguhnya tidak mutlak milik kita semuanya, sebagian milik orang lain. Bahkan Quran mengatakan, khudh min anwalikum sodaqoh, ambillah harta yang ada pada orang itu, karena itu bukan milikmu semuanya, itu milik orang lain. Maka di masa Umar bin Khattab, orang yang tidak mau zakat, itu diambil dengan kekuasaan. Mengapa? Karena Quran mengatakan, meskipun itu usahamu, tapi tidak semuanya milikmu, sebagian milik orang lain. Nah, kalau dalam masa kapitalis kan tidak. Ini sepenuhnya milikku. Tapi oleh negara dianjurkan bayar pajak. Nah, kembali pada ayat ini. Jadi ayat ini menekankan hak-hak kewajiban individu. Namun, sekaligus dalam Islam juga menekankan tanggung jawab orang lain. Nah, saudara, ayat ini wala taksibu nafsin illa alaiha, seseorang tidak akan menanggung orang lain dan akan terima akibatnya. Ini bagi orang Jawa juga ada ungkapan yang agak kurang sejalan. Ada istilah hubungan istri dan suami, ada ungkapan swarga nunut neraka katut. Nah nih Pak Suharyadi, ada nggak Pak Suharyadi? Halo Pak Suharyadi, hafal kan ungkapan itu? Swarga nunut neraka katut. Ah, saya tuh ikut suami aja. Kalau suami ke surga saya ikut, ke neraka saya juga ikut, gitu kan, akan terbawa. Oh tidak, masing-masing bertanggung jawab, ya, masing-masing dihisab. Ada berapa ayat-ayat yang sejalan dengan ayat itu mengatakan gini, laqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Nanti engkau akan datang satu-satu kepadaku sebagaimana awal mula engkau juga aku ciptakan satu-satu. Lagi-lagi di sini pertanggungjawaban individual itu dalam Quran sangat ditekankan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Masing-masing akan melihat. Nah, mengapa kita dianjurkan mencari kawan yang baik, keluarga yang baik? Agar saling mengingatkan. Sebagai kawan bersama-sama meningkatkan amal ibadah, meningkatkan iman kita. Walaupun individu, tapi perkembangan individu itu kan dipengaruhi lingkungan. Oleh karena itu kita dianjurkan membangun lingkungan yang baik sejak dari keluarga, sosial, bertetangga. Saya itu kadang ngiri dan juga ikut bersyukur kalau orang tinggal di sebuah kompleks, suasananya bagus, ada masjidnya, tempat ibadah dekat, itu bagian dari rezeki. Rezeki itu bukan sekedar uang, harta, punya teman yang soleh, itu rezeki. Lingkungan komplek yang baik itu rezeki. Kan ada doanya kan? Allahumma anzilna munzalam mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah aku pada lingkungan yang baik. Karena engkau sebaik-baik zat yang punya kekuasaan menempatkan seseorang di mana saja. Lingkungan kerja yang baik, tetangga yang baik, teman yang itu rezeki, dan itu kita usahakan, kita berdoa. Ini paling kita rasakan setelah tua terhadap anak-anak kita. Anak-anak kita ada 3 lapangan pekerjaan. Tanya pada orang tuanya. Lingkungannya ini gajinya sekian, sekian, sekian. Maka orang tua mengatakan, bagus. Walaupun gaji tinggi, tapi kalau lingkungan kurang bagus, cobalah cari kerjaan walaupun gajinya di bawahnya, tapi lingkungannya yang lebih sehat. Kan gitu orang tua nasihat biasanya. Jadi faktor lingkungan itu juga rezeki. Jangan dilihat semata berapa jumlah nominal gajinya. Kalau kita punya anak mau tidur, kerja bareng atau belajar bareng, orang tua bertanya, siapa temennya, kita kenal tidak orang tuanya, keluarganya.
Kalau kita tahu anaknya baik, orang tua baik, oke, nak, entah anak kita atau cucu kita tenang melepasnya. Tapi kalau tidak, kita was-was kan. Nah, artinya apa? Artinya bahwa lingkungan itu pengaruh. Nah, kembali pada ayat ini yang membuat orang tadi kaget dalam ayat ini, satu, dalam Islam tidak ada dosa warisan. Dalam Kristiani, premisnya manusia itu by nature is evil, is bad. Manusia itu pada dasarnya adalah jelek, buruk, jahat, berdosa, maka harus ada juru selamat. Dan juru selamat itu superhuman, yaitu Tuhan yang menjelma dalam diri manusia, yaitu Yesus. Dalam Islam, by nature, human being is good. Manusia itu pada dasar yang baik, fitrah. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia itu terlahir suci. Makanya kalau anak kecil meninggal, ini kalau kawan-kawan yang punya pengalaman pernah tinggal di daerah Indonesia kayak di Lombok, di mana orang tua sedih tinggal anaknya. Tapi kadang-kadang di balik kesedihan ada kegembiraan, ada rasa syukur. Mengapa? Karena yakin anak itu tabungan surga, investasi ke surga karena belum dosa. Bahkan nanti bisa menarik orang tuanya katanya di surga. Dari puter-puter di surga. Malaikat, aku ini di mana? Di surga. Terus apa kelebihan surga? Aku surga itu minta apa saja boleh. Oh ya, kalau begitu saya minta ketemu orang tua saya. Wah, kaget malaikat. Siapa namanya? Sebutkan namanya. Dicari di surga. Nggak ada namanya. Wah, kalau gitu masih hidup. Coba saya tanya. Saya cek di dunia ada. Wah, sudah nggak ada yang meninggal. Hanya 3 tempatnya. Di surga nggak ada, dunia nggak ada. Ya kalau gitu neraka. Wah, kalau gitu pindahkan saya ke neraka. Saya ingin ketemu orang tua saya. Oh, nggak ada pintunya dari surga ke neraka. Nah, kalau gitu gimana? Saya ingin ketemu ayah saya. Bingung malaikat. Terus dia lapor pada Tuhan. Waduh, beruntunglah orang tua ini. Dia punya anak yang baik. Gitu, yang itu menjadi tabungan di surga. Panggillah orang tuanya. Kalau dosanya banyak, didiskon. Kalau sedikit langsung pindahkan. Gitu. Ada cerita-cerita dongeng-dongeng riwayat seperti itu kan bermunculan ya. Ini menunjukkan satu apa? Bahwa manusia itu pada dasarnya baik gitu, dalam Islam. Yang berikutnya dalam Islam tidak ada perwakilan ibadah itu individu. Contohnya sholat kan nggak boleh diwakilkan. Kalau toh kita tidur ya dibangunkan aja. Kalau sakit ya sambil tiduran juga boleh. Wudhu ya kalau wudhu tayamun juga boleh, diusap juga boleh. Jadi pendeknya sholat itu tidak bisa diwakilkan. Bagaimana dengan badal? Ya, itu maksudnya adalah dia punya harta, kemudian membadalkan, semoga pahalanya tertuju pada dia. Itu kan semacam doa kan? Sampai atau tidak, ya terserah Allah. Kita berdoa, kita sholat juga sebenarnya kita ini terserah Allah. Pak. Jadi, ya itu bagus-bagus saja. Itu kan semacam upaya berdoa. Kita memang dianjurkan kalau kita punya harta, kita sedekahkan karena harta ini warisan orang tua. Semoga saja pahala kebaikan ini ditransfer keutamanya pada orang tua. Tapi lagi-lagi muaranya itu kan amal orang tuanya dan anaknya meneruskan. Jadi di situ yang saya ingin katakan untuk ayat ini tidak ada seorang itu menanggung beban dosa orang lain, tapi kalau ada orang berbuat baik, itu pahalanya, kebaikannya, itu bisa insya Allah ditransfer kepada orang lain. Sebagaimana hadis mengatakan, kalau anak Adam meninggal, masih ada kan amalnya, yaitu amal jariah, ilmu yang manfaat, anak yang soleh. Begitulah kasih sayang Allah luar biasa. Tapi intinya
untuk mendapatkan anak soleh itu kan tidak taken for granted. Orang tua harus berusaha mendidik dan seterusnya. Nah, penekanan pada individu ini penting sekali sehingga ketika kita sholat jamaah, niatnya kan kalau dilafalkan bukan nawaina, tapi nawaitu. Aku berniat, bukan kami berniat. Gak ada nawaina. Bahasa Arabnya kalau kami berniat itu nawaina. Tapi kalau aku itu nawaitu, aku berniat. Semua niat itu individu. Karena ibadah itu individu. Uh, kita rame-rame di masjid jamaah, itu kan beda-beda kan kualitasnya. Masjidnya bisa sama, pakaiannya bisa sama seragam, sajadahnya mungkin ada yang lebih bagus, tapi kualitas ibadahnya kan tidak tergantung pada masjidnya, pakaiannya, sajadahnya, tapi kualitas yang ada pada individunya, seberapa khusyuknya, memahami, mengerti maknanya, dan ketulusannya, dan seterusnya, itu kan individual sekali. Kita tidak tahu. Bahkan ada orang ke masjid itu betulkah untuk sholat atau ini ganti sandal, kita juga tidak tahu. Eh, dulu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, kadang-kadang saya juga bertanya, ya Allah, andaikan waktu itu saya hidup di masa Rasulullah, kira-kira saya ikut hijrah enggak ya? Karena itu satu keberanian yang luar biasa, meninggalkan kampung halaman pada satu tempat yang tidak tahu gimana kondisinya. Tapi karena cinta pada Rasul, banyak orang yang ikut. Ada juga yang tidak. Ngapain ke sana? Udahlah, sini aja lah. Cari-cari masalah, belum tentu di sana enak, udah sini aja. Nah, ada lagi yang kemudian ikut-ikutan. Karena apa? Dia punya calon istri, pacar gitu kira-kira. Atau pokoknya ada alasan duniawi. Maka muncullah kemudian hadis yang terkenal itu, innamal a'malu binniyat. Seseorang itu sangat tergantung niatnya. Barang siapa hijrahnya itu karena Allah, ya nanti Allah yang akan memberi pahala menghitungnya. Tapi kalau hijrahnya itu ikut ke Madinah itu karena pertimbangan lain, entah wanita, entah orang tua, entah harta, beda lagi. Jadi di sini bahwa individu itu sangat ditekankan. Makanya nawait. Haji ya bareng, tapi haji yang ini sekedar mengantar, yang ini hajinya beneran, ini haji itu jalan-jalan, holy tour juga ada, walau alam semuanya baik. Tapi kalau ditanya, hakikatnya kita tidak tahu. Inilah yang menarik dari pendeta tadi. Islam itu luar biasa ya, sangat menekankan kualitas individu, dan individu itu sangat dalam yang orang lain tidak bisa intervensi. Orang lain bisa lihat lahiriahnya, tapi hakikatnya sehingga kita tidak tahu. Sampai-sampai dia kemudian berkata, hakikat keislaman seorang itu kita nggak tahu. Misalnya kita suruh sholat, tidak ada perintah suruh ngecek sholat. Kalau kesehatan kita itu bisa kita general check up, medical check up ya. Tapi kalau sholat gimana dicek? Dan nggak ada perintah ngecek itu, nggak ada instrumen itu dicek. Kalau anak sekolah hafal nggak bacaannya, paham nggak bacanya ada. Tapi kalau udah kehusuannya, ketulusannya nggak ada. Sangat mengandalkan, menekankan usaha individu ke dalam. Kemudian zakat, kita juga tidak tahu. Betulkah orang itu zakat? Kita tidak tahu. Bahwa dia zakat, iya, ada catatannya. Tapi apakah itu uang zakat sesuai nisabnya, besar kecilnya? Diberi kemerdekaan seseorang melakukan self assessment. Tidak tahu. Orang haji, ini haji beneran tidak tahu. Bahkan syahadat yang mana sih yang kira-kira oleh Allah syahadat ini yang menandai keislaman dia? Wallahu alam, kita serahkan pada Allah. Karena tiap hari kita kan baca syahadat. Dan dari kecil baca syahadat. Padahal katanya masuk Islam itu kan akil balik. Nah sebelum akil balik kita udah baca syahadat. Nah syahadat yang mana ya yang menandai keislaman kita?
Beda kalau orang itu udah dewasa, tua, kemudian convert ya, masuk Islam. Wah, itu nampak sekali. Tapi kalau dari kecil seperti saya juga nggak tahu. Oleh karena itu yang saya lakukan ya berusaha meningkatkan, memperbaiki, diulang-ulang. Jadi udah sekalian, saya ingin berhenti di sini, tapi ayat ini yang membuat kaget tadi, satu, betapa Islam sangat menghargai dan menekankan kesadaran individual, manusia itu pada dasarnya baik, dan tidak ada penembusan dosa, juru selamat itu dialamatkan pada masing-masing individu kita sebagai juru selamat, dan Allah nanti yang akan menyelesaikan berbagai perselisihan yang sering kita lakukan di muka bumi ini. Hanya saja yang dilihat oleh kita itu apakah hidupnya, akhlaknya itu nampak tidak. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ada iman, nanti melahirkan takwa, takwa melahirkan akhlakul karimah, amal soleh. Jadi, iman, takwa, amal soleh. Yang kita bisa lihat tuh amal soleh secara lahiriah, akhlaknya. Menyakiti orang lain tidak, suka membantu tidak. Tapi apakah bantuannya itu betul-betul muncul karena religiositas? Kita tidak bisa menilai, tapi kita bersangka baik saja. Yang sangat ditekankan kita nggak boleh menyakiti orang lain, menolong orang lain. Itu kita nggak boleh menipu, kita harus pegang amanah. Dalam hal itu kan tidak hanya orang Islam, orang lain juga banyak kan yang jujur, yang pegang amanah, yang disiplin banyak. Tapi yang satu berdasarkan ini manifestasi iman pada Allah, yang lain mungkin dibentuk oleh habit. Saya ingat cerita Bang Iman Bidin almarhum ketika kuliah di Amerika, satu saat dia ke kayak supermarket beli telur, dia mau bayar, kasir nggak mau terima uang, dicek dulu satu-satu. Setelah nggak ada yang busuk, nggak ada yang pecah, baik, nah, take a look, this all are good, the eggs, yes, oke. Okay. Nah, baru dia bayar, diterima uangnya. Dia nggak mau terima uang sebelum yakin bahwa telurnya itu bagus. Itu satu. Apakah itu karena iman atau karena habit atau apa kita tidak tahu. Tapi bahwa hubungan manusia itu bagus. Lain kali pas menjelang musim panas, dia tinggal sebuah keluarga, kulkasnya dipenuhi, minuman penuhi. Kemudian Bang Iman tanya, loh, ngapa dipenuhi kulkas itu? Kita mau pergi jauh. Siapa tahu nanti ada orang kehausan, ada problem, kemudian ada masalah, bisa sejenak mampir berteduh di rumah kita, kalau ada badai, ada apa, maka kulkasnya dipenuhi, kuncinya ditaruh di atas pintu. Jadi di sana kan nggak biasa nyimpan emas, kan nggak ada kan, taruh di atas pintu. Mengapa? Siapa tahu nanti diperlukan orang lain, sehingga walaupun kita nggak ada, kita bisa membantu orang lain. Nah, artinya apa? Etika sosial itu bisa ditemukan di mana-mana, walaupun orang itu beriman atau tidak, kita tidak tahu. Tapi Islam menganjurkan seperti itu. Nah, idealnya adalah dalam Islam semuanya itu kelanjutan manifestasi dari iman, takwa, dan akhlakul karimah. Rasanya demikian, ya.